Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Madani. Saya dari tingkat 1B Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dosen pengampu, Dr. Hajah Emma Kuzaimah, Magister Pendidikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'at, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan bahasan mengenai kesehatan mental, atau sering juga disebut dengan mental health atau mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, sesama, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapat imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai, di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan. Zakiyah Derajat, seorang akademis, pernah mendefinisikan kesehatan mental, yaitu terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta memiliki kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi dan memaksakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Selain itu juga ada Profesor Samsu Yusuf, guru besar psikologi pendidikan dan bimbingan, mengemukakan bahwa kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang, dan perkembangan itu selaras dengan yang lainnya. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya, melainkan rapuh karena jiwanya. Hadirin yang berbahagia, barangkali di sini ada yang masih bingung tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Di antaranya, ada ciri-ciri mental yang sehat adalah terhindar dari gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, dan mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Ciri yang lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai problema dalam kehidupannya, di antaranya stres, konflik, frustasi, dan masalah-masalah tertentu. Seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Mental yang sehat ditunjukkan dengan cara lain dan sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Seringkali masalah menjadi media terbaik untuk menjadikan seseorang lebih tangguh dalam mengarungi kehidupan. Namun, di saat yang sama pula, masalah menjadi faktor yang membuat manusia nyaris hancur.
Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat, diantaranya adalah: pertama, mampu belajar dari pengalaman; kedua, mudah beradaptasi. Beradaptasi itu menyesuaikan diri. Ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Kelima, memiliki rasa kasih sayang. Keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya. Ketujuh, menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Yang kedelapan, berpikir positif. Sedangkan untuk ciri-ciri mental yang tidak sehat diantaranya adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak aman, kurang memiliki rasa percaya diri, kurang memahami diri sendiri, kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakmatangan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem saraf. Hadirin yang berbahagia, barangkali ada yang bertanya-tanya, hal apa yang dapat dijadikan cara atau jalan untuk menyehatkan mental? Salah satu jawabannya adalah agama. Kenapa agama? Profesor Muhammad Surya mengatakan, diakui oleh klinis, psikiater, agamawan, dan konselor bahwa agama merupakan faktor penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental. Kenapa sih agama tuh jadi peran utama? Karena agama memberikan suasana tenang dan damai. Aktivitas ibadah yang dianjurkan dalam agama diantaranya membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia secara langsung dan tidak langsung, memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan bahkan jiwa. Aktivitas ibadah ini seringkali memberikan efek tenang dan damai dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Sebagai prasyarat, ia hadir di sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapatkan kedamaian dan ketenangan, sehingga menjadi manusia yang sehat fisik dan mentalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.